3, 2, 1, jump! Pak Jajuli, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabar baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Jadi, apa yang ingin Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dari murid tersebut? Kira-kira berapa lama yang Pak Jajuli butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Baiklah Pak Jajuli, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar. Kira-kira gimana perasaan Pak Jajuli setelah kita berdiskusi tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi dari diskusi kita tadi Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan dengan saya? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari kasus saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Jajuli, saya juga senang sudah dapat mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita terus dapat berbagi. Assalamualaikum Pak Jajuli. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali Pak. Pak Ahmad Jajuli, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah Pak Jajuli, saya juga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Saya dengar Bapak ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya? Betul Pak. Jika Bapak tidak keberatan dan ada waktu senggang, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Bapak. Silakan Pak, kebetulan saya lagi tidak ada jam mengajar. Yuk kita cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Jadi
Apa yang ingin Bapak Jajuli harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan harapan saya setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya ingin mempunyai referensi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Oh begitu. Memangnya masalah apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Begini Pak, salah seorang murid saya tidak begitu semangat mengikuti pelajaran olahraga. Bahkan ketika saya melakukan penilaian praktik pun, dia lebih memilih untuk diam dan tidak mau mengikutinya. Baik. Tadi Bapak Jajuli bilang ada murid yang tidak semangat dalam belajar mata pelajaran Bapak. Tentunya di kegiatan berolahraga. Apakah Bapak sudah menelusuri masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Mengapa dia tidak mau berolahraga? Jadi menurut pengamatan Pak Jajuli, mengapa anak tersebut tidak mau berolahraga? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka berolahraga karena dia tidak begitu terampil dalam berolahraga. Sehingga anak tersebut punya rasa malu, takut diejek, dan ditertawakan oleh teman-temannya. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak Jajuli harapkan dari anak tersebut? Tentu saja saya sangat berharap murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti hal teman-temannya yang begitu aktif dalam berolahraga. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak Jajuli lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid tersebut? Jadi berdasarkan yang saya lakukan, ternyata saya kurang dalam menerapkan metode pembelajaran praktik olahraga dengan baik, sehingga anak kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi hal yang akan saya lakukan untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan olahraga. Baiklah Pak Jajuli, apakah ada metode pembelajaran yang berhasil Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas? Oh ada Pak, saya pernah menggunakan metode pembelajaran olahraga yang dimodifikasi menjadi olahraga tradisional, yaitu engklek untuk melatih otot kaki, gobak sodor untuk melatih kekompakan dan kerjasama, dan egrang untuk melatih keseimbangan. Hasilnya, murid-murid lebih semangat dan antusias dalam proses pembelajaran kegiatan olahraga, dan dengan keterbatasan waktu, siswa boleh bermain olahraga tradisional yang sudah saya ajarkan ketika jam istirahat. Luar biasa Pak Jajuli. Jika kita berikan skor 1 sampai dengan 10, kira-kira berada di skor berapa tingkat keberhasilan metode pembelajaran yang telah Bapak lakukan tersebut? Menurut saya berada di antara 8 dan 9 adalah skor yang menurut saya realistis, Pak. Selanjutnya, rencana apa saja yang akan Bapak Jajuli lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Saya akan lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan diselingi kegiatan ice breaking,
dan mengembalikan fokus siswa yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan memodifikasi keterampilan olahraga agar pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan melalui permainan tradisional. Mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang guru PJOK. Baiklah Pak Jajuli, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakannya? Untuk melaksanakan rencana tersebut, saya akan meminta bantuan kepala sekolah, rekan sejawat, dan guru BK. Saya juga akan mengkomunikasikan hal ini dengan wali atau orang tua murid. Kira-kira berapa lama yang Bapak Jajuli butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang berlarut-larut, Pak. Saya akan menerapkannya secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kapan Pak Jajuli akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Wah, kayaknya secepat mungkin akan saya terapkan, Pak, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, Pak Jajuli, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Pertama, saya akan konsisten melaksanakan rencana tersebut. Kedua, saya akan berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, sehingga saya mampu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan gaya belajar yang menarik. Dan pada akhirnya, murid akan merindukan kehadiran saya di kelas dan di lapangan. Kemudian, apakah atau adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin faktor internal dari diri saya saja yang harus tetap konsisten dalam melaksanakan rencana tersebut. Baiklah Pak Jajuli, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Bagaimana perasaan Pak Jajuli setelah kita berdiskusi tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya, Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi dari berdiskusi kita tadi, Pak. Syukurlah kalau begitu Pak Jajuli. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Jajuli sampaikan dengan saya? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari kasus saya. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Sama-sama Pak Jajuli, saya juga senang dapat mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita terus dapat berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali, Pak.